Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyyaya bitaqwallah wa ta'atihi wattaquhu la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wa ladhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahu adzim. Al-Ankabut ayat 45. Masyarul muslimin sidang jamaah sholat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari lubuk hati yang paling dalam saya mengajak kita semua bersyukur kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini paling beruntung, paling bahagia, dan paling istimewa dibanding dengan saudara-saudara kita sampai hari ini belum sempat datang ke masjid Allah. Kenapa kita beruntung? Kita tamu Allah, tamu pejabat aja kita bangga, apalagi tamu Allah. Allahu Akbar. Seiring dengan itu salawat dan salam kita mohonkan ke Allah untuk disampaikan ke pangkuan yang mulia baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak kita berharap insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti. Tidak juga kalah penting khatib ingin mengingatkan diri khatib sendiri selaku yang paling lemah, yang paling fakir, untuk terus taat kepada Allah dengan saudaraku seiman dan sekeyakinan. Taat kepada Allah, meningkatkan ketakwaan kita, dan jangan tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri. Khatib ulangi, jangan tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan berserah diri kita ke Allah. Kesempatan ini berangkat dari ayat tadi yang khatib bacakan, surat Al-Ankabut ayat 45. Kita ingin menakar sejauh mana pengaruh sholat terhadap pribadi kita. Tadi yang khatib yang dasar kita, referensi kita itu tadi Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi. Baca apa yang sudah diwahyukan kepadamu, yaitu berupa Al-Quran, berupa kitab-kitab Allah. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, tidak ada satu urusan
Tidak ada ibadah yang paling besar, tidak ada ibadah yang paling agung kecuali sholat. Wallahu a'lamu ma tasna'un, wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Oh, transparansi bahasa Allah. Sholat kita diperintahkan tujuan utamanya agar kita baik. Dari salat yang kita lakukan, kita tahu mana yang pantas, mana yang tidak. Dari salat yang kita lakukan, mana yang kita tahu, mana yang baik, mana yang buruk. Dari salat yang kita kerjakan, kita tahu mana yang boleh dan mana yang enggak boleh. Karena sesungguhnya fungsi utama salat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau bahasa kerennya, membentuk pribadi kita jadi baik. Masalahnya berapa banyak orang sholat maksiatnya juga tekun. Nah, ini yang jadi soal. Yang sholat dia, yang zina dia, yang korupsi dia, kan aneh itu. Apa salah ayat Al-Quran ini? Atau mungkin kita yang nggak introspeksi diri? Karena Allah sudah mengatakan pakai kalimat inna lagi lah. Itu nggak pakai tawar menawar, pasti inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, ayo kita dalami kenapa saya sholat tapi maksiatnya juga masih. Nah, itu ayo kita dalami di khutbah ini. Ada satu kalimat di dalam ibadah kita, itu kalimatnya menyembah Allah. Menyembah Allah. Nah, ini kalimat ketika kita runtun dengan pendapatnya para ulama, banyak ulama yang mengatakan sebenarnya dalam ilmu tauhid, dengan kehebatan dan keagungannya Allah itu dia nggak butuh disembah. Ingat, dianya yang nggak butuh, bukan kita. Allah itu nggak butuh disembah. Mau orang sholat mau nggak, satu kampung orang nggak sholat, Allah nggak rugi. Satu kecamatan orang nggak sholat, Allah nggak pernah lemah. Satu dunia orang nggak sholat, Allah tidak pernah pensiun dari Tuhan dan kekuasaannya tidak pernah menurun. Pantas. Kalau para ulama mengatakan Allah itu nggak membutuhkan sesembahan kita, kitanya yang butuh. Nah, kan itu kalimatnya. Cuman saya mikir-mikir kalau kita menyembah, kita yang butuh ini, kalau kita menyembah itu kan ada sesuatu yang dipersembahkan, maka disebut menyembah. Dalam konteks ibadah kita, kira-kira apa yang kita persembahkan kepada Allah? Jangan-jangan ini sebab, karena setiap sesembahan kita ke Allah kosong, nggak punya muatan. Nah, bahasa ulamanya nggak punya muatan. Sehingga tidak jarang kita jumpain dia yang sholat, yang maling juga dia. Kenapa bisa jadi kosong? Dia cuma ngerjain ritualnya saja. Orang sholat dia juga sholat. Ini yang jadi persoalan. Maka kalau kita kembali kepada kita, ayo kita introspeksi diri. Apa sih yang kita bawa ke Allah itu sehingga kita pantas disebut menyembah? Ada sesuatu yang kita persembahkan ke Allah. Kalau enggak ada sesuatu yang kita persembahkan, kita sibuk dengan ritual. Pantas sholat kita enggak ngaruh terhadap pribadi kita. Tadi saya sudah katakan, yang sholat dia, yang maksiat juga dia. STMD, sholat terus maksiat jalan. Yang nerima sogok juga dia, yang sholat dia. Aneh, lucu, benar ini. Maka apa sih muatan kita? Apa yang kita bawa ke Allah? Kalau kita bayar zakat, apa yang kita bawa ke Allah?
Kalau kita sholat, apa yang kita bawa ke Allah? Kalau kita sedekah, apa yang kita bawa ke Allah? Dan itu dipertanyakan. Nah, ulama sepakat paling kurang ada 4 bawaan kita sehingga ibadah kita tidak kosong. Kalau itu nggak kita bawa, maka gimana ya bahasa ulamanya itu? Ya sujud, tunggang langgang, nggak punya apa-apa, nggak ada dampak apa-apa. Sombongnya tetap, takaburnya tetap, maksiatnya tetap, irinya tetap, marah-marahnya tetap, karena kita nggak ada bawaan. Apa bawaan utama kita? Pertama, yang paling kurang ada 4. Nanti dalam khutbah ini berapa yang bisa khatib uraikanlah. Tapi paling kurang ada 4. Yang pertama yang kita bawa itu Islam. Yang kedua yakin. Ketiga tawakal. Ketiga tauhid. Keempat ma'rifatullah. 4 bawaan kita. Pertama, Islam. Kita pernah sadar nggak dengan agama kita? Jangan-jangan kita sholat nggak bawa agama, bawa diri doang. Islam itu sederhana, Islam itu aturan. Konsepnya 4, tidak lebih. Islam itu aturan. Apa kata Allah? Kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, ambil yang halal, jangan ambil yang haram. Selesai. 4 aja cukup, nggak usah yang lain. Itu muatannya. Islam itu kan aturan. Islam itu aturan. Maka dia diurut. Ayo, kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang, ambil yang halal, campakkan yang haram. Kalau bahasa Imam Al-Ghazali, ambil yang perlu, nikmati yang boleh. Selesai. Ayo, dari situ dulu kita itu. Jangan-jangan ini yang membuat rusak kita. Coba kita ukur waktu pemilu kemarin. Ambil yang halal, campakkan yang haram. Berapa banyak yang kita terima dari kawan-kawan? Makanya termasuk khatib nggak usah munafik lah. Cuma masalahnya kadang-kadang kita yang sholat, ini yang paling sedih. Kita tahu itu haram, masih pakai logika-logika. Dan kita itu kadang-kadang nggak cuman kita, bangga sama istri, bangga sama anak. Allahu Akbar. Padahal kita sholat, coba lihat orang-orang menerima sholat. Itu yang menyebabkan sholat nggak ngaruh, karena kita nggak bawa agama. Maka saya katakan, Islam ini aturan. Hidup ini pilihannya cuma 2. Kalau bukan kafir, muslim. Hidup ini cuma 2, nggak ada setengah-setengah. Kalau bukan kafir, muslim. Semuanya adalah hak pribadi masing-masing. Allah mengatakan, mau pilih kafir, silakan, nggak apa-apa. Tapi di ayat tadi kan khatib udah mengatakan, orang nggak sholat setuju ya, nggak apa-apa, kafir sekalipun nggak apa-apa. Kalau milih kafir, kata Allah, itu hak pribadi, silakan. Malah Allah memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, seutuh-utuhnya. Sama dengan kayak gini, seolah-olah Allah mengatakan, kalau memang dicegah nggak bisa dicegah, mau hidup sesuai dengan kemauanmu sendiri, ya silakan, silakan. Nggak ada ruginya buat Allah itu, silakan. Tapi lihat nanti pertanggungjawabannya di akhirat. Maka coba lihat berapa banyak ayat Al-Quran, 6.600 sekian, tambah demikian banyak hadis. Ada nggak yang ngatur satu aja orang kafir? Nggak ada. Nggak ada. Coba lihat ayat Al-Quran, rujuk kepada pendapatnya para ulama, kembali kepada tafsir. Ada nggak satu ayat saja yang mengatur hidupnya orang kafir? Nggak ada. Nggak ada. Nah, tapi kalau kita sudah memilih Islam, hati-hati. Seluruh kebebasan itu sudah tidak ada lagi. Karena Islam itu asal katanya aslama. Aslama itu artinya berserah diri. Nah, begitu kita masuk Islam, kita sudah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Apa artinya? Kita sudah nggak bebas lagi. Kita ingin mengatakan berserah diri ke Allah. Ya Rabb, aku ingin berserah diri dan aku ikut aturanmu dan aku tidak akan pernah membuat aturan lain. Selesai. Nah, itulah konsep kita beragama. Saudaraku seiman dan sekeyakinan, kalau ada perintah, dia nggak tanya lagi, kenapa saya diperintahkan kayak gini. Kalau ada larangan, dia nggak tanya lagi, kenapa saya dilarang-larang. Enggak. Coba lihat para nabi. Disitulah kerennya orang beriman. Coba lihat bagaimana Nabi Allah Ibrahim, anak dia baru lahir, baru saja lahir masih merah, disuruh diasingkan di Bukit Safa dan Marwah, dan itu gersang, nggak ada satupun pohon yang tumbuh. Apa Nabi Allah Ibrahim nanya, kenapa harus saya? Enggak, perintahkan. Itu hebat loh, hebat. Nabi Musa suruh lemparkan tongkat, dia nggak nanya lagi, ya Allah, ngapain saya lemparkan tongkat? Enggak, begitu perintah, lempar, selesai. Kita itu yang pakai logika. Maka sedang saya mengatakan, ini sebenarnya syariat ini kenapa nggak jalan? Masih banyak yang nanya dan masih diragukan agamanya. Maaf. Nah, begitulah kita beragama ini. Nah, saudaraku seiman dan sekeyakinan, demikian juga orang beriman itu nggak lagi mencari ilat hukum. Kenapa ini haram, kenapa ini dilarang, kenapa ini makruh dan lain sebagainya. Enggak lagi. Kenapa? Karena dia tahu, imannya menjawab. Kalau sesuatu yang Allah perintahkan, sudah barang tentu ada manfaatnya. Tapi kalau sesuatu yang Allah larang, sudah barang tentu pasti ada mudaratnya. Coba kita lihat contoh kasus. 1400 tahun orang Islam belum tahu adanya cacing pita dalam daging babi. 1400 tahun belum tahu. Sebab cacing pita itu ditemukan pada abad ke-18. Pertanyaannya, apa selama 1400 tahun orang Islam makan daging babi? Enggak. Kenapa enggak dimakan? Karena mereka tahu bahwa segala sesuatu yang Allah larang pasti ada mudaratnya, sesuatu yang Allah perintahkan pasti ada manfaatnya. Selesai. Enak enggak kita beragama? Enak. Makanya dianjurkan jangan buat aturan lagi, kita tinggal ngikut aturan. Orang beriman itu hidupnya paling enak, dia cuma ngikut aturan saja, selesai. Yang masalahnya kita buat aturan sendiri. Nah, ini yang kemudian diakal-akalin lah jadinya. Alah, yang penting nggak ketahuan orang. Nah, itu yang penting masih bisa disembunyikan. Nah, itu yang susah kita. Nah, saudaraku, maka orang beriman itu termasuk kita yang dalam masjid ini, itu dituntut kita Islam utuh, Islam kafah, apalagi Islam secara total. Kalau itu terjadi, maka yang dipanggil kita dengan enak, ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ya Allah, paling enak kita dipanggil dari iman. Kok dipanggil nama nggak enak? Tapi kalau dipanggil wahai orang-orang yang beriman, ayo masuk ke dalam Islam itu secara utuh. Nggak usah protes-protes lagi lah, nanti hidup ini kan singkat. Masuklah ke dalam itu. Nah, saudaraku, makanya ini Al-Quran 6.666 ayat ditambah 5.000 hadis yang menjelaskan Al-Quran yang mulia ini khusus mengatur hidupnya orang beriman. Hebat nggak Allah? Itu hebat. Kalau kita memprogramkan pekerjaan di kantor aja satu aja susah. Tapi Allah mempergerakkan hidup kita dari seseorang, semuanya diatur. 6
6.666 ayat tambah 5.000 hadis. Itu semuanya ngatur hidup orang beriman dan hidup orang-orang Islam. Makanya enak kita hidup. Ikutin aja aturannya, nggak usah kiri kanan, maka insya Allah kita selamat. Nah, jadi ini khatib ingin menanamkan ke hati diri. Ayo menyembah Allah, bawa agama. Itu satu. Agama itu konsepnya perintahkan, kerjakan perintah, tinggalkan larangan, makan yang halal, tinggalkan yang haram. Selesai. 4 itu aja, nggak usah lain-lain. Kalau itu jalan, coba lihat ibadah kita. Enak. Ibadah kita membentuk pribadi kita dengan baik. Tapi kalau itu enggak, semuanya enggak, maka enggak berlaku ayat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya enggak jarang coba lihat yang sholat dia, yang maling coba dia. Naudzubillah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita bawa? Yakin. Saudaraku, di mana saja kita duduk di sini, ini bukan barang baru. Allah sudah programkan. Ada yang bersandar di tiang, ada yang jadi khatib. Ini cuma jalan itu, Bang. Allah sudah atur. Besoknya kita kemana? Allah sudah tahu. Langkah-langkah kita sudah diatur, rezeki kita sudah diatur, jodoh kita sudah diatur. Apalagi yang kurang? Semuanya sudah Allah atur, dan ini diprogramkan secara utuh. Langkah kita besok sudah diatur. Maka Muhammad SAW mengatakan begini, kata beliau, kalau sudah malam hari, siapkan dirimu dengan takwa. Kenapa? Karena besok belum tentu masih hidup. Berapa banyak orang yang kuat meninggalnya tiba-tiba. Hidup ini kan cuma tahu-tahu. Tahu-tahu tadi ngopi, sekarang tahu-tahu udah pulang ke Allah. Coba contoh ini kades kita kemarin. Allahu Akbar. Hidup ini tahu-tahu. Nah, makanya sebab itu yang kedua, singkat. Hidup ini singkat. Sebentar sekali hidup ini. Mumpung masih hidup, berbuat kebajikan yang sebanyak-banyaknya, berbuat kebaikan yang sesungguh-sungguhnya. Tinggalkan main-main, tinggalkan leha-leha. Sebab kalau ajal datang, dia nggak pernah main-main. Kita sering main-main, sering leha-leha. Kita lalai dengan istirahat kita, dengan lalai kita di kantor kita, apalagi lalai kita dengan chip. Ini di mana-mana udah chip ini. Bahaya kita ini. Allahu Akbar. Saya beberapa khatib, beberapa analog di beberapa kecamatan. Ini chip ini memang betul-betul luar biasa bahayanya. Tapi kita dengar-dengar kemarin sudah dihapus tombol kirim. Kalau sudah dihapus tombol kirim, dan saya perhatikan memang di warung sudah agak jarang karena nggak bisa lagi dijual. Nah itu tadi. Nah yang kedua, persoalan rezeki sudah Allah atur. Makanya kadang-kadang begini, orang beriman masih ambil yang haram, lucu. Padahal rezekinya sudah diatur itu. Takut betul dia dengan kondisi yang itu. Padahal sudah diatur. Tinggal usaha. Ada juga yang nggak usaha. Ada nggak ada. Ada nggak usaha, ada rezeki. Nih sebagai penutup dari khutbah kita ini. Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, kata beliau begini. Rezeki itu nggak payah diusahakan. Laksanakan aja yang menjadi hakmu, biar Allah yang ngurus yang menjadi haknya. Selesai. Tunggu aja. Yang penting takwa ke Allah. Ini kata Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, gurunya, anak muridnya, nggak bisa. Rezeki itu kalau nggak dikerjakan nggak mungkin. Burung itu nggak keluar dari sangkarnya, nggak ketemu makanannya. Mana mungkin kayak gitu? Boleh. Dua-dua bertahan pada pendapat. Yang satu nggak mesti usaha, yang satu usaha. Satu hari Imam Syafi'i pulang ke rumah. Dia lihatlah ada orang yang memetik buah anggur. Dia tawarkan dirinya untuk jadi kuli memetik dalam buah anggur. Pendeknya selesai itu dia diberi upah buah anggur. Oh dengan girangnya, dia girang sekali. Ini saya mau KO-kan ini guru saya ini. Saya ke rumah dia langsung. Berarti pendapat saya betul, kata Imam Syafi'i. Rezeki kalau nggak diusahakan nggak bisa. Contohnya ini, coba kalau saya nggak kerja nggak dapat anggur. Oh senang, dia ketemu terus Imam Malik. Ketemu. Dia cerita, Tuan. Ini rezeki yang saya usahakan. Coba kalau saya nggak metik buah anggur, nggak saya keluar, mana ketemu anggur kayak gini? Imam Malik senyum, iya.
Alhamdulillah. Saya cuma melaksanakan hak saya, dan yang setelah sebaliknya Allah yang ngurus. Enggak usaha juga, ini buah anggur juga dapat sama saya. Allahu Akbar. Hebat enggak Allah? Hebat. Dua-duanya betul. Artinya ayo, masalah rezeki sudah Allah atur, makanya kalau ada yang haram pegang. Saudaraku, masih banyak yang kita sampaikan muatan, tapi paling kurang ini aja, yakin, ada Islam, ada yakin aja ke Allah, dan seluruh persoalan hidup serahkan ke Allah. Insya Allah kita akan selamat, dan pribadi kita semakin hari makin baik. Aku qauli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin alim, innahu huwal ghafurur rahim.